silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan workshop tentang pelatihan menyetrika pakaian dan linen. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Munarwati, tempat tanggal lahir saya Kediri, 29 Juli 1992. Pengalaman kerja saya 3 tahun sebagai pengajar di LPK Mapan Jaya Sentosa. Bisa memanggil saya dengan Wati saja juga boleh. Next, Pak. Judul dari pelatihan kita sore hari ini adalah menyetrika pakaian dan linen. Sebelum memulai, saya akan menerangkan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah tepat waktu, harus tanggung jawab, berpakaian rapi dan sopan, menjaga kebersihan, ketertiban ruang kelas, serta menyelesaikan setiap tugas yang diberikan, tidak menggunakan perangkat telepon pada saat pelatihan. Sebelumnya saya juga akan membacakan safety briefing atau induction. Ruangan ini memiliki 2 buah pintu keluar yang berada di depan dan di belakang kelas. Pintu akan selalu terbuka selama jam pembelajaran. Saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran. Dalam keadaan darurat, sirene tanda darurat akan terdengar. Petugas kami akan mengarahkan rekan-rekan untuk menuju pintu keluar yang aman, dimulai dari tempat duduk paling belakang. Judul dari workshop kita hari ini adalah menyetrika pakaian dan linen sesuai SKKNI nomor 239 tahun 2022, kode unit T97PDO000123 elemen 1. Tujuan dari pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami cara menyetrika pakaian, melicinkan pakaian dan linen, serta menyimpan pakaian dan linen dengan baik dan benar. Metode pembelajaran kita pada sore hari ini melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek, dan observasi. Pretestnya mungkin dari peserta ada yang bisa mengidentifikasi jenis pakaian apa saja yang tidak boleh disetrika, karena tidak semua pakaian bisa disetrika ya, harus melihat bahan dan jenisnya agar tidak salah menyetrika dan merusak pakaian itu sendiri. Gambaran umum tentang unit kompetensi ini. Unit kompetensi ini berlaku untuk menyetrika pakaian dan linen. Pakaian dan linen meliputi spray, sarung bantal, taplak meja, serbet, dan berbagai jenis pakaian dan linen lainnya. Peralatan yang dibutuhkan untuk menyetrika pakaian dan linen antara lain setrika listrik. Di sini kami menggunakan setrika listrik, papan setrika, colokan kabel, gantungan baju, serta perlengkapannya seperti baju, celana yang akan disetrika, dan juga pelicin pakaian. Dan perlu saya tambahkan lagi, untuk menyetrika pakaian, sebaiknya menggunakan sandal jepit untuk mengurangi resiko tersengat aliran listrik. Next, Pak. Sikap kerja kita dalam menyetrika pakaian dan linen yang harus diperhatikan adalah teliti dalam melakukan pekerjaan pelicinan pakaian dan linen, terampil dalam menggunakan alat-alat penyetrika sesuai SOP, taat azas pada ketentuan yang ada, berpakaian sopan dan rapi. Aspek kritis yang perlu kita pahami juga, kemampuan dalam menyetrika pakaian dan linen dengan cara yang benar dan aman. Next, Pak.
Pengetahuan, keterampilan, sikap kerja pada saat menyetrika pakaian dan linen antara lain adalah cara pengaturan suhu panas setrika pada saat menyetrika berbagai jenis pakaian dan linen tanpa menyebabkan kerusakan. Suhu panas ini harus didasarkan pada jenis-jenis kain yang akan disetrika. Jadi tidak semua jenis kain bisa menggunakan suhu panas yang sama, harus disesuaikan dengan jenis kain yang akan disetrika. Cara selanjutnya adalah cara pemeriksaan kebersihan dan kerusakan pada setrika serta akibat menggunakan setrika yang salah. Jadi sebelum kita memulai menyetrika, kita harus memastikan kondisi setrika kita mulai dari kabel, colokan itu harus benar-benar sudah aman. Yang ketiga, cara pemeriksaan kebersihan pakaian, linen, dan papan setrika sebelum menyetrika. Ini juga hal yang sangat penting karena jika baju yang kotor atau terkena noda, lalu kita menyetrikanya, itu noda akan menempel di baju dan akan sulit dibersihkan. Jadi sebelum kita menyetrika, kita harus memastikan pakaian, papan setrika itu harus dalam keadaan bersih agar tidak merusak warna pada baju atau linen yang kita setrika. Yang keempat, petunjuk tentang keselamatan dan kualitas pekerjaan dan akibatnya jika tidak mengikutinya. Jadi kita harus benar-benar mengikuti SOP menyetrika pakaian dan linen sebelum kita mempraktekkan menyetrika pakaian dan linen. Karena itu sangat penting, seperti kita harus memeriksa colokan kabel, kita harus memastikan tidak ada terjadi konsleting atau kabel yang mengelupas pada colokan kabel serta kabel pada setrika. Next, Pak. Pengetahuan faktual tentang menyetrika pakaian. Ini juga hal-hal yang harus diketahui dalam menyetrika pakaian dan linen. Kita harus menggunakan setrika dengan aman untuk berbagai jenis pakaian dan linen sesuai dengan pedoman penggunaan. Mengidentifikasi kebersihan dan kerusakan pada setrika serta akibat menggunakan setrika yang salah. Menyetrika pakaian dan linen secara aman dan benar. Jadi kita harus benar-benar mengetahui 3 aspek ini untuk menyetrika pakaian dan linen. Karena menyetrika mungkin terlihat mudah, tapi sebenarnya kita harus sangat berhati-hati. Karena walaupun hanya menyetrika pakaian, tapi juga memiliki beberapa resiko. Antara lain kerusakan pada pakaian, serta resiko tersengat aliran listrik. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apa saja yang harus kita lakukan sebelum menyetrika pakaian agar tidak terjadi hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Next, Pak. Dalam praktek kerjanya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bahan dan peralatan, lalu kita memastikan persiapan bahan dan peralatan kita sudah sesuai SOP, baru kita melakukan proses penyetrikaan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi hasil, kita cek bagaimana hasil penyetrikaan, apakah sudah sesuai SOP atau belum. Next, Pak. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang menyetrika pakaian dan linen. Untuk jenis bahan yang tidak boleh disetrika apa ya? Seperti yang tidak boleh disetrika, seperti bahan dari sutra, kain sutra itu tidak boleh disetrika karena itu sangat sensitif sekali. Lalu ada bahan kaos yang ada sablon itu juga tidak boleh disetrika karena itu nanti akan menempel pada setrika. Lalu ada juga dari sweater atau kain wol itu juga tidak bisa disetrika karena itu akan merusak kain itu sendiri. Oke, terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita ke next selanjutnya. Dari evaluasi ini, mungkin nanti bisa dituliskan bahan-bahan pakaian yang tidak bisa disetrika. Jadi nanti dari yang sudah kita sampaikan tadi, kita bisa
menyimpulkan dari kesimpulannya kita bisa menyimpulkan menyetrika pakaian sesuai dengan bahan serta suhu setrika dengan benar akan mempermudah kita dalam menyetrika pakaian dan linen. Mungkin akan saya berikan tugas tambahan seperti mengelompokkan jenis-jenis pakaian dan linen yang bisa disetrika dan tidak bisa disetrika untuk tugas tambahan hari ini. Semoga setelah nanti kita mempelajari yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk peserta dan bisa menambah pengetahuan untuk para peserta. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.